Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang pemuda yang sedang menonton sebuah film di bioskop. Padahal mereka hanya sebatas teman, tapi sikap tidak senonoh yang dilakukan pria ini cukup membuat risih pasangannya. Bahkan, seorang pria paruhbaya yang menyaksikan hal itu pun langsung mengekspresikan kekesalannya. Hey, Selesai menonton, pria tadi yang merasa telah dipermalukan nekat mencegat pria parubaya saat dalam perjalanan pulang. Sempat berpikir jika beliau hanya seorang pria tua biasa, hal itu ternyata salah besar. Karena ketika pemuda itu akan menikamnya dengan pisau, si pemuda akhirnya sadar jika dirinya telah berurusan dengan orang yang salah. Dia bernama Harry. Setibanya di rumah, Harry mengirimkan pesan suara untuk putrinya yang tadi sempat menelpon tapi tidak diangkat. Dalam pesannya, Harry memberitahu bahwa salah satu anak didiknya berhasil lolos ke ajang Olimpiade karena ternyata Harry adalah seorang pelatih gulat. Tak lama nomor putrinya tiba-tiba menelpon balik, tapi bukan sang putri yang berbicara, di mana Harry benar-benar terkejut saat mengetahui jika yang menghubunginya kali ini adalah seorang detektif kepolisian bernama Chuck. Sementara putrinya sendiri sedang berada di rumah sakit karena sebuah insiden kecelakaan. Disinilah Harry, sekarang sedang menemani putrinya yang kini kondisinya semakin memburuk. Menurut detektif Chuck, sang pelaku yang bernama Johnny sudah ditangkap kepolisian untuk diadili. Namun hal itu sama sekali tak bisa menghapus rasa penyesalan Harry. Karena walau bagaimanapun, semua ini terjadi akibat dari kelalaiannya sendiri. Setelah persidangan selesai, Johnny dijatuhi hukuman seumur hidup atas dakwaan kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukannya. Meski sudah mendapat hukuman yang setimpal, hal itu tidak sama sekali tidak membuat Harry merasa lebih baik. Selain dihantui rasa bersalah yang mendalam, Harry juga harus tersiksa secara mental karena kini putri sematawayangnya sudah tiada. Terlepas dari semua itu, Harry sangat berterima kasih atas kerja keras Chuck sejauh ini. Ia juga kembali menjalani rutinitasnya sebagai pelatih ekstra gulat di salah satu SMA. Kebetulan hari ini ada murid baru bernama Katya yang juga ingin ikut latihan gulat. Namun karena menurut Harry gulat tidak cocok untuknya, Katya yang kesal langsung melampiaskan kekecewaannya saat itu juga. You can at least look at me when you're dumping on me. And screw you. Tiba di rumah, Katya kembali dibuat pusing saat ibunya yang bernama Jen malah lebih perhatian kepada suami barunya, yaitu Tom, ketimbang pada Katya, anak kandungnya sendiri. Begitu juga dengan Tom yang cenderung selalu bersikap dingin terhadap Katya. Itulah alasan kenapa Katya kurang begitu senang kepada ayah tirinya. Selain sikapnya yang menjengkelkan, Tom juga kerap kali melakukan kekerasan pada Katya, hanya karena masalah yang sepele. Meski sempat dibujuk oleh Jen, Katya yang sudah tak tahan dengan sikap Tom pun memilih pergi meninggalkan rumah. Di tengah perjalanan, ia kembali bertemu dengan Harry yang baru pulang bekerja. Sadar jika Katya sedang dalam masalah, Harry pun membawa Katya mampir ke sebuah kafe dan mengajaknya ngobrol sambil makan. Disinilah Katya cerita soal sikap Jen yang selalu memandang salah Katya di hadapan Tom ayah tirinya, di mana hal itulah yang membuat Katya sudah malas tinggal serumah dengan mereka. Namun berkat saran Harry yang bijaksana, akhirnya Katya mau diantar pulang kembali ke rumah. Karena Katya tidak ada kelas, Harry pergi ke kantin biasa dia nongkrong. Dan benar saja, Harry mendapati Katya dengan luka memar di wajahnya. Hal itu membuktikan bahwa Tom sama sekali tidak merubah sikapnya. Sebagai satu-satunya orang yang peduli dengan Katya saat ini, Harry langsung pergi menemui temannya yang bernama Martin untuk menemaninya latihan boxing. Kalau-kalau masalah ini perlu ia sendiri yang turun tangan. pain doesn't make you better, man. It makes you fucking stupid. Sebelum pulang, Harry menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Katya. Bukan apa-apa, Harry hanya ingin memastikan keadaannya saja.
Terlihat jelas betapa buruknya sikap Tom terhadap Katya, sehingga ketika Katya disuruh pergi membeli makanan dan obat pereda nyeri, disitulah Tom merasakan akibat dari perlakuannya kepada Katya selama ini. Tiba di sekolah, Katya mengaku begitu puas dengan apa yang telah Harry lakukan pada ayah tirinya semalam hingga bisa tidur nyenyak. Tak lama kemudian, mereka kedatangan seorang petugas kepolisian yang mendapat laporan dari Tom atas aksi kekerasan terhadapnya, sehingga Harry langsung dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan. Di saat yang sama, Tom menelepon seorang teman yang bernama Sergio. Dengan fakta bahwa dirinya masih menyimpan dendam pada Harry, Tom nekat akan menjual Katya dengan harga yang tidak main-main, karena Sergio adalah seorang mafia sindikat perdagangan manusia. 10 grand up front. As advertised, my boy. Beralih ke kantor polisi, Harry akhirnya kembali bertemu dengan detektif Chuck yang dulu menangani kasus kematian putrinya. Tanpa ada yang ditutup-tutupi, Harry menceritakan semua tindak kekerasan yang sering Tom lakukan terhadap keluarganya sendiri. Bahkan jika detektif memerlukan sumber yang lebih aktual dan terpercaya, Chuck disarankan agar meminta keterangan Katya dan ibunya secara langsung. Malamnya saat sedang menonton pertandingan gulat kesukaannya, ia tiba-tiba ditelepon oleh Chuck yang memberitahu jika Katya dilaporkan hilang sejak tadi siang. Sontak hal itu membuat Harry kaget, karena tidak biasanya Katya pulang sampai larut malam. Setelah memeriksa CCTV dengan pihak kepolisian, akhirnya terungkaplah jika Katya pergi dibawa oleh Tom entah kemana. Where did she go? Masih di malam yang sama, Harry pergi ke rumah Katya untuk memastikan kebenarannya. Dengan berpura-pura akan membayar denda atas tuntutan yang Tom ajukan, Harry meminjam sebatang pulpen untuk mengisi buku ceknya. Tanpa sadar jika itu hanya sebuah pengalihan, agar Harry bisa menginterogasinya. Dan ya, Harry langsung mematahkan satu persatu jari Tom dan menanyakan keberadaan Katya saat ini. Tak lama muncul Jen dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah diberitahu jika Tom suaminya adalah penyebab Katya menghilang, Jen seketika histeris dan marah besar. Namun karena Tom tak kunjung buka mulut, Harry memutuskan untuk melanjutkan interogasinya esok pagi. Where is she? Fucking no! Keesokan paginya, Harry menemui Martin untuk memborong semua barang dagangannya. Karena selain profesinya yang sama-sama pelatih gulat, Martin juga punya bisnis lain, yaitu menjual alat-alat keamanan, seperti HT, borko, tongkat besi, handgun, dan lain-lain, sehingga Harry merasa perlu untuk membelinya. Disinilah Tom sekarang. Setelah beberapa kali melakukan interogasi, akhirnya Tom membawa Harry ke kediaman Sergio, yang kebetulan sedang ada di rumahnya. Tak lama ia dikejutkan oleh kedatangan Tom dengan kondisinya sudah sangat memprihatinkan, dan tiba-tiba, ya, Harry berhasil mengelabui dan mulai mengintimidasi Sergio agar buka mulut tentang keberadaan Katya saat ini. Who the fuck with the merchandise? Selesai mematahkan beberapa jari kesayangannya, Sergio akhirnya buka suara perihal Katya yang menjadi korban perdagangan manusia. Sementara posisi Sergio sendiri, ia hanya sekedar mucikar yang bertugas mencari dan mengkarantina mereka sebelum dikirim ke Las Vegas untuk mengikuti pelelanan. Who's that? Chris Parker, man, and his boss, Mr. Remington. Tak hanya berhasil mengantongi 2 nama pentolan dari lingkaran bisnis ini, Sergio juga menunjukkan ruang karantina yang dimaksud. Las Vegas. Sehingga tanpa buang waktu, Harry bergegas menuju Las Vegas sesuai alamat yang Sergio berikan. Sementara Chuck dan tim kepolisian diminta untuk segera melakukan penangkapan ke rumah Sergio yang telah Harry jebloskan ke dalam ruang karantina. Dengan fakta bahwa Harry sudah bertindak selangkah lebih jauh dari kepolisian, Chuck merasa perlu untuk menghentikannya, karena Harry tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan. Namun, hal itu sama sekali tidak menghalangi tekad Harry, dan justru malah meminta Chuck agar segera ikut menyusulnya ke Las Vegas. Singkat cerita, tibalah Harry di sebuah hotel yang menjadi lokasi pelelangan. Dengan mengaku sebagai teman dekat Sergio, akhirnya Harry diantar untuk bertemu langsung dengan bos mereka, yaitu Remington. Dengan fakta bahwa Harry adalah orang asing, Remington tidak serta-merta memberitahu profesi mereka yang sebenarnya, dan kembali menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang pemilik hotel biasa. Karena tak membuahkan hasil, Harry meminta Chuck untuk mengancam Sergio dengan meyakinkan Remington bahwa Harry adalah seorang klien yang sudah biasa melakukan pelelangan di Amerika.
sehingga Sergio langsung menghubungi Rich alias asistennya Remington. Setelah dijelaskan siapa Harry dan berapa keuntungan yang bisa mereka dapat, akhirnya membuat Remington yakin jika Harry adalah seorang sindikat sama seperti dirinya. Beralih ke detektif Chuck dan Jen yang sedang dalam perjalanan untuk menyusul Harry di Las Vegas, Jen bertanya-tanya tentang sosok Harry yang bisa sebegitu pedulinya terhadap Katia. Sehingga Chuck menceritakan sedikit tentang Harry di masa lalu. Bahwa sebenarnya, Harry mengalami trauma berat akibat kejadian 4 tahun lalu. Di mana, Harry hanya tak ingin kejadian yang telah merenggut nyawa putrinya kembali dialami oleh Katia. Singkat cerita, akhirnya Harry resmi diterima jadi peserta pada acara pelelangan. Bahkan Harry diantar langsung oleh Remington ke ruangan yang sudah dilengkapi dengan berbagai akomodasi mewah, seperti bar pribadi, toilet online, dan pastinya dijamin dengan sangat rahasia karena tidak ada satupun CCTV yang terpasang di sana. Harry benar-benar dibuat terkejut saat Remington menceritakan tentang Johnny alias pelaku pembunuhan terhadap putrinya 4 tahun yang lalu, yang ternyata masih satu komplotan dengan gengnya. Johnny McCoy. Johnny. Karena tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus ini, Chuck menyerahkannya pada kepala kepolisian Las Vegas bernama Linda, yang saat itu juga langsung memberitahu Harry untuk segera kembali. Karena sekarang, kasusnya akan mereka ambil alih. Tapi di sini Harry bersikeras untuk mengenanganinya sendiri. Bukan tanpa alasan. Bagi Harry, kasus ini bukan sekedar tentang Katia lagi, melainkan menjadi misi balas dendam atas kejahatan yang menimpa putrinya. Tepat pukul 11 malam, Harry langsung diantar petugas hotel menuju ruangan pelelangan. Dikira akan diperlihatkan langsung dengan para korban, rupanya pelelangan ini bersifat virtual alias hanya melalui sebuah aplikasi. Setelah memasukkan kode verifikasi, Harry secara otomatis diarahkan pada menu kategori usia. Lalu, muncullah 15 pilihan gadis siap lelang, termasuk salah satunya adalah Sonya alias Katia. Harry yang tak ingin kehilangan kesempatan pun langsung menembak dengan harga $110. Dalam kondisi bimbang itulah, Harry langsung memutar otak untuk membuat si pemenang lelang didiskualifikasi. Dengan otak cerdasnya, ia menebak nama akun si pelelang dan berakhir pada sebuah mobil merek Aston Martin Vantage, yang atas bantuan Chuck dan kepolisian Las Vegas, mobil tersebut disita dan dikeluarkan paksa oleh petugas dari parkiran hotel. Sehingga, Remington tidak takut bisnis ilegalnya akan terbongkar pun langsung menganulir si peserta dari pelelangan. Alhasil, kini angka penawaran tertinggi jatuh ke tangan Harry, yang terlihat lega karena bisa membawa pulang Katia. Namun, tepat di detik-detik terakhir waktu pelelangan akan ditutup, tiba-tiba, terjadilah sebuah kemustahilan saat ada peserta lain yang tiba-tiba muncul dengan tawaran harga lebih tinggi. Sadar jika telah terjadi kecurangan oleh pihak panitia, Harry langsung keluar dari kamar lelang dan dengan trik yang sama, Harry mulai mematahkan satu persatu lengan Remington dan menanyakan di mana keberadaan Katia saat ini. Setelah interogasi yang cukup alot, Remington akhirnya jujur bahwa Katia tidak ada di hotel ini, tapi dirinya bersedia mengantar Harry ke tempat mereka disembunyikan. Setibanya di bandara Las Vegas, Harry menghubungi Chuck agar segera mengirimkan bantuan. Sementara untuk Harry, ia mendatangi 2 orang petugas yang biasa melakukan pengiriman dengan berpura-pura sebagai pemenang lelang yang diutus oleh Remington. Mereka akhirnya percaya dan mau mengantar Harry ke ruang karantina. Di ruang sempit inilah, Katia dan yang lain dikurung. Sempat terjadi sedikit drama saat Katia yang akan diserahkan malah menuduh jika ini semua adalah perbuatan Harry. Hal tersebut justru memancing kecurigaan si penjaga, yang langsung menghajar Harry. Namun, berkat skill tarung yang dimiliki, Harry bisa dengan mudah melumpuhkannya. Beres dengan si penjaga, kini Harry harus dihadapkan dengan Rich yang terlihat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Harry menjelaskan jika saat ini, Remington sudah ditangkap oleh kepolisian Las Vegas, akibat si Johnny yang buka mulut terkait bisnis ilegal yang mereka lakukan. Bahkan saat ini, tim FBI sudah dalam perjalanan untuk menangkapnya. Tak percaya dengan apa yang telah Johnny lakukan, Rich akhirnya mengungkap siapa sebenarnya si Johnny ini. Sama seperti Sergio, Johnny hanyalah seorang mucikari biasa yang bertugas untuk mencari mangsa baru. Namun karena loyalitasnya pada bisnis ini sangat tinggi, Johnny sampai rela dipenjara demi kesalahan yang tidak ia perbuat. Karena orang yang sebenarnya telah menewaskan putrinya tidak lain adalah si Rich ini. Dengan fakta bahwa orang yang menewaskan anaknya sedang berdiri tepat di hadapannya, Harry yang sejak dulu menunggu momen seperti ini pun langsung meluapkan semua amarahnya. Dan ya, masih dengan gaya bertarung yang sama, Harry mulai mematahkan satu persatu lengan Rich hingga membuatnya benar-benar kewarahan. Namun yang Harry tidak sadar adalah saat ini, Rich tak sengaja menemukan kunci Inggris dan berhasil membalikan keadaan.
Ya, kemunculan Chuck di sana benar-benar sudah menyelamatkan Harry dari kematian. Setelah aksi balas dendamnya terbalaskan, Harry menemui Linda dan mengaku siap melakukan hukuman atas kekacauan yang ia perbuat. Di mana Linda menjelaskan bahwa apa yang Harry lakukan sudah benar. Linda justru berterima kasih karena Harry telah membantu kepolisian memecahkan kasus ini. Bahkan Harry akan diberi penghargaan atas aksi heroik yang dilakukannya. We got a problem though. No Dale Remington and... Dale Remington. Beberapa waktu berlalu, Harry kembali ke habitat asalnya sebagai pelatih gulat di sekolah. Termasuk Katia, yang kali ini terlihat begitu ceria menjalani hari-harinya. Setelah semua kejadian yang mereka lalui bersama, kini Harry dan Katia menjadi semakin dekat. Bahkan bisa jadi Harry akan segera diangkat untuk menjadi ayahnya Katia. Tamat. Ending yang cukup mengayangkan.